Assalamualaikum guys. Ya, kali ini Kang Alfat kedatangan HP Infinix ya. Ini kasusnya tombol volumenya nggak bisa ditekan. Bahkan kemarin katanya dicukil-cukil sama pemotong kuku ya, jadi rusak. Maka ini kemarin saya sarankan untuk sekalian membeli satu set ya tombol beserta fleksibel dan juga backdoornya juga sudah pecah ini ya guys. Jadi saya pesankan sekalian juga ya. Jadi paket lengkap, ada tombol volume, kemudian backdoor dan fleksibel ya. Fleksibelnya jadi satu kalau Infinix ini ya, Infinix 9 Play. Memang kelemahan HP Infinix ini pada tombolnya ya, power on off ini sering sering rusak ya. Sama backdoornya itu gampang rapuh ya untuk Infinix ini. Saya sering mendapat pasien yang seperti ini ya. Ini. Jadi cara membukanya cukup mudah ya guys. Lewat samping, jangan lupa untuk SIM cardnya buka HP apapun kalau bisa dilepas dulu ya. Karena kalau lupa itu kadang bisa bengkok nanti ya. Ini guys, bentuknya seperti ini, ya kan? Sudah hancur lebur. Oke, saya buka dulu ya baut-baut ini ya. Ini yang mau ganti sendiri juga bisa nanti ya. Anda di rumah, harganya murah meriah guys, ya. Di online Anda bisa cek sendiri untuk paket tombol volume dan power itu harganya murah meriah ya. Ya kalau sudah di counter kan sudah beda lagi kan. Kalau di counter itu kan harganya sudah sama jasanya ya. Jadi teknisi itu bukan jualan spare part ya. Jadi juga jasanya ya di sini. Kita buka pelan-pelan ya, jangan lupa fingerprintnya dilepas dulu seperti tadi ya. Ini bautnya cukup banyak ya. Oke ya. Jadi untuk mengganti fleksibel ini harus membuka tutup gen mesin atau saya menyebutnya mainboardnya ya di sini ya. Kemudian jangan lupa untuk melepas soket-soketnya ya. Jadi soket baterai dulu ya. Ini untuk amannya memang melepas soket baterai ya untuk menghindari konslet ya, pada mainboard. Ada dua baut, tiga baut ini ya kayaknya ya. Ada tiga baut ya. Di area mesin ini harus dilepas ya. Jadi untuk mengganti tombol volume, bukan tombolnya tapi fleksibelnya, kita harus melepas mesinnya karena soket ini ya, soket fleksibel ini itu berada di bawah mainboard ya. Jadi harus hati-hati ya, serba hati-hati ya. Jangan ogros. Nanti bisa patah ini nanti ya kalau tidak pelan-pelan ya. Nah ini ya. Ya, pelan-pelan ya guys. Ya, jangan pakai full tenaga ya, tapi pakai perasaan ya. Oke. Nah ini ya. Nah akhirnya sudah bisa ya guys. Nah ini dia ya. Nah ini di bawah fleksibel ini ada lemnya ya. Jadi harus harus apa namanya? Harus dilepas dulu nanti ya. Dan fleksibel yang bawaan ini ya, yang kita beli dari ini ya, itu juga ada nanti double tipnya di situ. Jadi yang lama ini harus dilepas dulu, kemudian lem-lem yang masih tersisa nanti di bodinya harus dan wajib dibersihkan supaya nanti hasilnya presisi ya guys ya. Ya, pelan-pelan ya guys. Tapi ini sudah rusak juga sih sebenarnya, tapi ya ya daripada nanti sobek ya. Kalau sudah seperti ini bisa langsung ditarik ya. Oke. Kemudian setelah fleksibelnya baru dilepas ya, untuk sisa-sisa lemnya wajib dibersihkan ya. Karena kalau nanti tidak dibersihkan nanti fleksibelnya akan renggang ya, renggang. Jadi lemnya, lem pada apa namanya? Lem pada fleksibel yang baru atau
namanya double tipnya itu nanti tidak bisa merekat dengan sempurna, terutama yang ini ya. Jadi harus sabar dulu membersihkan bekas lemnya yang berwarna hitam ini ya, pelan-pelan ya guys. Nah, karena kalau nggak pelan-pelan nanti bisa merusak ke frame-nya. Oke. Tapi kalau Anda nggak mau ribet, silakan saja langsung Anda bawa ke Kang Alfat ya. Ongkos servis murah meriah, dijamin murah meriah. Hanya 30 ribuan saja ya guys, nggak sampai 50 ya. Anda tinggal duduk manis, langsung jadi. Anda juga bisa beli sendiri ya di online shop ya. Di Shopee itu banyak sekali. Anda bawa spare sendiri, kemudian datang ke sini, Kang Alfat, tolong pasangkan ini ya. Oke, siap ya. Jadi kami juga siap melayani baik yang bawa spare sendiri maupun yang pasrah bongkoan ya. Di sini ya di Kang Alfat Service ini kami menangani kerusakan berdasarkan penyakitnya, bukan mengada-ngada ya. Kalau memang penyakitnya ini ya ganti ini, kami nggak mau mengada-ngada ya. Ongkos servisnya juga gitu ya, ongkos servisnya juga sesuai dengan pekerjaan yang kami kerjakan ya, tidak mengada-ngada. Yang rusak ini servisnya ratusan ribu, tidak ya. Kalau seperti ini cukup hanya Anda mengeluarkan biaya 30 ribu ya guys ya, sudah terima beres. Oke ya, ini ya, pasang pelan-pelan ya guys ya. Ya, pastikan presisi ya, pastikan presisi. Nah ini wajib bersih ya. Nah ini kan ada sebuah double tip di situ yang harus dilepas, makanya kalau beli itu harus paham ya kegunaan kok ada sih kayak double tip di situ ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya fleksibel itu bisa nempel dengan sempurna di frame HP tersebut. Sebenarnya cara memasang fleksibel ini di semua HP hampir sama sih, seperti itu langkahnya. Dan kebanyakan memang kalau pasang fleksibel on off seperti ini atau volume itu memang harus bongkar mesinnya dulu ya, nggak bisa langsung, kecuali kalau tombol volume saja itu nggak perlu ya, ya tekan-tekan seperti ini ya. Oke ya, dengan perasaan ya, bukan dengan tenaga, full tenaga ya, jangan ya. Jadi kita menangani seperti ini memang, apalagi perangkat-perangkat kecil, HP ini kan perangkatnya termasuk kecil ya, beda dengan kipas angin dan lain-lain. Ini memang apa namanya, harus pelan-pelan ya, termasuk masang baut juga tidak boleh diputar sekencang-kencangnya, nanti bisa dol ya, atau parahnya nanti bisa sebagian HP bahkan bisa jebol sampai menembus LCD dan LCD-nya rusak, itu berbahaya sekali ya. Jadi untuk mengencangkan baut juga memang harus hati-hati ya, dengan perasaan. Kalau memang dirasa sudah cukup kencang ya sudah, nggak harus terus apa langsung sekuat tenaga, itu akan nanti bisa merusak HP-nya ya. Ya guys. Oke, setelah itu ya kita pasang lagi ya tutup penutupnya ya, penutup mesin, kemudian semua baut dipasang dengan baik. Oh iya, ini sebelumnya itu ya, tak coba dulu saja ya. Ya, jadi hal wajib yang kita lakukan itu adalah mencoba sebelum menutup covernya ya. Tiwas ditutup nanti ndak malah gak iso lah, iku repot ya. Nah ini saya pastikan dulu sudah presisi, terutama ini juga ada apa, kabel-kabel antena ini ya. Terkadang itu ada beberapa orang yang masang backdoor tapi tidak melihat kabel antenanya, jadi tersebit dan putus, sangat berbahaya sekali. Saya coba
Alhamdulillah. Ya, berhasil ya guys. Jadi pemasangan tombol power dinyatakan berhasil. Setelah itu langsung saja saya pasang penutup mesinnya ya. Oke. Jadi mudah sekali ya guys. Kalau Anda punya toolnya nggak banyak sih. Seperti ini ya apa, obeng plus kecil ya. Anda bisa juga beli di online ya. Kemudian kalau opening tool itu sih opsional ya, opsional. Kalau Anda punya kuku yang agak panjang atau yang kuat lah, itu nanti juga bisa untuk membuka backdoor ya. Jadi mudah banget sebenarnya. Yang penting ya itu tadi ya. Yang nomor satu adalah keberanian untuk mencoba. Tapi kalau nggak berani ya jangan coba-coba. Nanti bisa tambah kacau ya. Buyar dan ambiar. Nah, ini sudah selesai ya guys. Sekalian pasang tombol volume dan power ini satu paket ya. Satu paket. Jadi kemarin saya belikan backdoor ya. Backdoor itu kalau kita beli itu ternyata sepaket dengan tombol volume dan on off-nya ya. Harganya nggak sampai 30.000 ya untuk yang seri ini ya, Infinix 9 Play ya, Infinix 9 Play kayaknya. Ya. Jadi backdoornya jadi kinclong lagi kayak baru ini ya. Oh ya, kalau Anda menjumpai seperti ini ya, tombolnya mau dipasang tapi lepas seperti ini, ada trik khusus dari Kang Arfat ya. Kita menggunakan solasi ya, solasi. Wah, ini ilmu ya, termasuk ilmu. Jadi kalau mau masang backdoor, tombolnya kok lepas ya. Nah, itu kita bisa pasang solasi bening ya. Solasi bening ya di luar backdoor ya. Kalau biasanya kan saya melihat teknisi itu masangnya di dalam ya kan. Kadang agak ganggu sih kalau di dalam ya. Nah, ini paling enak itu sebenarnya masang solasinya di luar ya, seperti ini. Nah, ya kan? Ya, kalau dipasang di luar kan otomatis nggak lepas itu karena sudah nempel dengan backdoornya. Nah guys, kita pasang pelan-pelan saja. Alhamdulillah sudah berhasil ya. Nah ini coba dan kembali normal seperti sedia kala ya. Sekian tutorial dari Kang Alfa. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Mohon dukungannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.